Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sukastiani Tias SPDGR dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia, dan kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, pertemuan 1 yang membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut yang menghasilkan budaya Mesolitik atau budaya batu nama. Yang pertama kita akan membahas tentang asal-usul manusia purba yang hidup di zaman ini, di mana pada periode ini alat penunjang utama terbuat dari batu yang masih kasar dan merupakan peralihan dari zaman batu tua ke batu muda. Kemudian yang kedua terjadi antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu atau di kala Holosen. Dan yang ketiga, manusia purba pendukungnya adalah Homo sapiens yang merupakan ras pendatang baru, yaitu ras Austro-Melanozoid yang keturunan Australoid dan ras Mongoloid yang berkulit coklat. Selanjutnya kita akan membahas tentang corak kehidupan sosial ekonomi masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia. Pada masa ini, manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu. Mereka mengenal pembagian kerja, di mana laki-laki yang bertugas berburu dan perempuan itu bertugas mengumpulkan makanan berupa tumbuhan dan hewan kecil. Kemudian perempuan juga memasak atau memelihara api dan membimbing anak. Yang kedua adalah manusia purba hidup secara berkelompok meskipun dalam jumlah relatif kecil, sekitar 10-15 orang. Mereka hidup secara tidak tetap atau semi-sedenter dan tinggal di gua-gua karang berbentuk payung atau abrisosoj sekitar sungai, danau, dan pantai. Jadi manusia-manusia ini memang mengikuti adanya sumber air untuk kehidupannya. Kemudian mereka memilih gua yang tidak jauh dari perairan karena di sana juga terdapat sumber makanan selain air, yaitu berupa ikan, kerang, dan siput. Selama bertempat tinggal di gua, selain mengerjakan alat, mereka juga mengenal tradisi melukis di dinding gua yang menghasilkan suatu kebudayaan yang dikenal dengan nama abrisosoj. Selanjutnya, pada masa ini pula, untuk pertama kalinya manusia purba menemukan api. Dan penemuan api ini tidak terlepas dari perkembangan otak mereka sebagai akibat dari tuntutan menyesuaikan diri dengan perkembangan alam dan lingkungan. Secara khusus, api ini berperan penting dalam kehidupan gua seperti menghangatkan tubuh, menghalau binatang buas di malam hari, serta memasak makanan. Dan menemukan apinya mereka mungkin masih dengan cara sederhana, yaitu dengan membenturkan batu dan digosok dengan kayu. Selanjutnya, coraknya adalah hutan yang dijadikan tanah pertanian dibakar terlebih dahulu dan dibersihkan. Kemudian setelah dibersihkan, mereka menanam umbi-umbian seperti keladi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hasil budaya masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut dan bentuk kepercayaan awal masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Hasil kebudayaannya yaitu yang pertama adalah serpih bilah atau flix. Tradisi serpih ini terutama berlangsung dalam kehidupan di gua Sulawesi Selatan, seperti di Leang Karasa dan pulau-pulau Nusa Tenggara Timur. Sedangkan di gua-gua di Jawa, serpih bilah tidak memainkan peran penting dalam konteks tradisi tulang. Yang kedua adalah alat tulang atau pebble, di mana alat tulang banyak ditemukan di Jawa Timur, dan arkeolog LJC Van Es berjasa menemukan alat ini. Adapun temuan alat-alat tulang yang terkenal di Jawa ialah di Gua Lawa dekat Sampung, Jawa Timur. Yang ketiga adalah kapak genggam Sumatera atau Sumatralit. Berasal dari Asia Tenggara dan ditemukan di Cina Selatan, Vietnam, Kamboja, Annam, Muang Hai, dan di Semenanjung Malaya. Melalui daerah Semenanjung Malaya, tradisi ini menyebar ke Indonesia dan ditemukan di daerah pantai Sumatera Utara yang berhadapan dengan Semenanjung.
Di situ sudah ada gambar tentang hasil budaya di masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, dan juga ada bentuk kepercayaan awal masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Di situ diawali dengan kegiatan berburu. Dan selama bertempat tinggal di gua, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding gua yang tadi sudah disebutkan. Tradisinya bernama Abris Sausage. Menurut etno-arkeolog H.R. van Heekeren, cap tangan menggambarkan suatu perjalanan dari arwah mereka yang telah meninggal. Jadi arwah mereka itu meraba-raba menuju alam arwah. Kemudian menurut Robert dan Galins, lukisan gua bertalian dengan upacara penghormatan nenek moyang, upacara kesuburan, kemudian inisiasi, dan mungkin juga untuk keperluan ilmu dukun untuk meminta hujan dan kesuburan atau memperingati suatu kejadian yang penting. Dilanjutkan ke masa yang ketiga, yaitu masa bercocok tanam dan beternak. Pada masa ini, manusia sudah menetap di suatu wilayah. Manusia memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam. Pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan manusia pada masa ini sudah dapat menguasai lingkungan. Di perkiraan telah muncul sistem masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Pemilihan kepala suku biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang utama dan yang paling berpengaruh. Selanjutnya, manusia berhasil membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah tangga yang memiliki permukaan halus dan tajam. Benda-benda tersebut yaitu beliung persegi, mata panah, kapak lonjong, gurdi dan pisau, perhiasan, serta gerabah. Dan manusia mulai mengenal aktivitas ekonomi perdagangan dengan sistem barter atau menukar barang dengan barang. Dan dalam tayangan sudah ada gambar tentang hasil budaya yang digunakan di masa bercocok tanam dan beternak. Dan di kiri itu adalah kapak yang sudah tajam, yang di kanan adalah batu yang sudah dihaluskan. Selanjutnya kita akan membahas masa yang ketiga, yaitu masa bercocok tanam yang menghasilkan budaya Neolitik atau budaya batu muda. Yang pertama kita akan membicarakan tentang asal-usul manusia purba di masa ini, di mana menurut Sukmono, kebudayaan yang dikembangkan pada masa bercocok tanam inilah yang menjadi dasar kebudayaan Indonesia sekarang ini. Manusia purba pada masa ini adalah bangsa gelombang pertama bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid atau ras berkulit coklat. Mereka lazim disebut Proto-Melayu atau Melayu tua. Mereka bermigrasi ke Indonesia melalui dua jalur. Jalur barat dari Yunan menuju Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian ke Sumatera, Jawa, dan Flores. Jalur timur dari Yunan melalui Vietnam menuju Taiwan, Kepulauan Filipina, kemudian ke Maluku, Sulawesi, Halmahera, dan Papua. Keturunan Melayu tua yang sampai sekarang masih ada di Indonesia adalah suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Masa ini disebut juga zaman kebudayaan kapak persegi karena kapaknya bentuknya adalah persegi, karena banyaknya ditemukan kapak dari batu yang sudah halus. Lahirnya tradisi bercocok tanam karena wilayah yang pertama kali disinggahi oleh Yunan ini atau orang-orang Cina ini adalah Vietnam dan Thailand yang sejak ratusan tahun sebelumnya telah mengenal tradisi bercocok tanam. Selanjutnya kita akan bahas tentang corak kehidupan sosial ekonomi di masa bercocok tanam yang menghasilkan budaya Neolitik atau batu muda. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebang dan membakar pohon dan belukar atau slash and burn, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil-hasil pertanian meskipun sifatnya masih sederhana. Sebagai konsekuensi dari tradisi baru itu, mereka sudah bertempat tinggal menetap atau sedetar. Dan perkampungan terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami secara berkelompok oleh beberapa keluarga. Kemudian, di masa ini juga sudah dikenal gotong royong yang menjadi bagian dari corak kehidupan masyarakat. Kemudian mereka menebang hutan, membakar semak belukar, menabur benih, memetik hasil, membuat gerabah,
tukar-menukar, berburu, dan menangkap ikan itu semuanya dilakukan secara gotong royong. Mereka juga mengenal pembagian kerja antara kaum wanita dengan kaum laki-laki. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil budaya di masa bercocok tanam yang menghasilkan budaya Neolitik atau batu muda. Hasilnya yang pertama adalah beliung persegi. Umumnya berbentuk memanjang dengan penampang lintang persegi. Variasi yang paling umum ialah belincung. Belincung berpumpung tinggi. Kemudian yang kedua adalah kapak lonjong yang bentuk umumnya lonjong dengan pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajaman. Bagian tajaman ini diasah dari dua arah dan menghasilkan bentuk tajaman yang simetris. Yang ketiga adalah alat dari batu kecubung atau obsidian. Alat ini berkembang sangat terbatas di beberapa tempat saja seperti Jambi, Leles, sekitar Danau Tondano, dan dalam jumlah yang sangat terbatas ada di Flores Barat. Mata panah ini ditemukan di Jawa Timur, yaitu di daerah Sampung, Tuban, gua-gua kecil di Bukit dekat Tuban di Besuki, Bojonegoro, Punung, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah gerabah, di mana penyelidik arkeolog membuktikan benda-benda gerabah itu mulai dikenal di masa bercocok tanam. Kendati demikian, dari temuan tersebut tampak bahwa teknik pembuatan dan pola hias gerabah pada masa bercocok tanam ini masih sangat sederhana. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah alat mengukur dari kulit kayu. Beberapa alat ini dibuat dari batu, ditemukan di Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah perhiasan berupa gelang dari batu dan dari kulit keram. Perhiasan seperti ini itu umumnya ditemukan di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis kepercayaan di masa ini. Kepercayaan manusia purba mulai muncul sejak masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada zaman Megalitikum muncul kepercayaan yang mendorong masyarakat melakukan pemujaan terhadap leluhur. Sistem kepercayaannya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah animisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi mereka. Dan kepercayaan animisme ini diwujudkan dengan dibangunnya tradisi megalitik, di mana mega artinya besar, litos artinya batu. Didasarkan pada kepercayaan akan adanya hubungan antara orang yang masih hidup dan yang telah meninggal, terutama pengaruh kuat orang yang telah meninggal terhadap kesejahteraan masyarakat serta kesuburan tanaman. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan dinamisme, di mana kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda tertentu seperti batu dan pohon besar mempunyai kekuatan gaib. Dan contoh benda-benda yang dianggap suci ini adalah pusaka, lambang kerajaan, tombak, keris, dan gamelan yang akan membawa pengaruh baik bagi masyarakat, misalnya adalah menyuburkan tanah, mencegah wabah penyakit, menolak malapetaka, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah totemisme atau kepercayaan terhadap binatang-binatang tertentu sebagai lambang nenek moyang mereka. Itulah penjelasan Ibu tentang masa praaksara di pertemuan kedua, dan sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga pembahasan masa praaksara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.